Preview. Kembali lagi di channel Zybrox. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman saya, Bang Dimas. Ya. Kedatangan teman saya, Bang Dimas. Di konten kali ini sebenarnya ini agak mendalam untuk diceritakan. Siap. Sebab ini adalah sebuah perjalanan seseorang ya. Siap. Yang mana perjalanan seseorang itu kan tidak selamanya mulus. Ya, Itu kan benar. pasti ada sebuah rintangan dan Ya, gejolak-gejolak di sana. Pada kesempatan kali ini mungkin Bang Dimas bisa sharing mengenai perjalanannya yang tidak mengenakan itu ya, Bang. Iya. Yaitu musibah mungkin Musibah. yang pernah dialamin oleh Bang Dimas ini. Ya mungkin sebenarnya cerita ini bukan berarti untuk mengingatkan kembali Iya. memori yang tidak enak itu. Iya. Tapi sebenarnya ingin memberi sebuah Bersyukur. betul, sebuah Iya. pengalaman. Pengalaman. Sebuah pengalaman yang dimana untuk bisa dibagikan atau Iya. bisa di-sharing kepada teman-teman di luar sana. Kalau bisa sih memang untuk menghindari ya, Bang. Iya, menghindari. Untuk menghindari atau juga was-was dan berhati-hati Iya. dalam sebuah kegiatan apapun itu ya. Jangan lupa berdoa juga. Iya, betul sama itu. Allah. Karena di dalam sebuah musibah itu kita kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Bang. Itu semua udah Tuhan yang ngatur Iya, kan. Karena kehendak Allah. kalaupun pada waktu itu Bang Dimas yang bisa ngatur, Bang Dimas juga nggak mau kan? Nggak mau kejadian itu Iya. menimpa Bang Dimas dan teman-teman Bang Dimas yang Iya. lain ya. Ya mungkin nggak mau berpanjang kalam juga nih gue Iya. untuk bercerita. Langsung saja gue pengen mendengar ataupun pengalaman dari Bang Dimas ini. Beliau pernah mengalami sebuah musibah atau bencana alam. Ya. Kalau bisa dibilang itu kiamat sugro. Kiamat Bang. sugro. Kiamat kecil Iya, ya. kiamat kecil, belum ada apa-apanya sebenarnya. Yaitu beliau pernah mengalami tsunami. Tsunami Anyar. Tepatnya di Pantai Anyer, Anyer. di Banten. Ya, Bang, Banten. ya. Tapi kalau secara garis tektonik, memang Banten itu sampai Sumatera kan emang rawan ya, Emang rawan rawan. terhadap Selat Sunda, iya, rawan terhadap tsunami dan Tsunami. gempa ya. Gempa, iya. Jadi memang juga kita bukan berarti memberikan wawasan yang buruk ya terhadap Iya. daerah sana, tapi Iya. kita berantisipasi dalam Antisipasi. kemanapun ya, Iya, ke kemanapun. tempat manapun, ke wilayah manapun, dalam keadaan apapun, situasi apapun, jangan lupa kita berdoa. Iya, benar. Dan juga mawas diri ya. Iya. Oke, mungkin malam ini Ane mau nanya nih, Bang, Iya. pada ente untuk pengalaman-pengalaman ente waktu Bang Dimas mengalami kejadian tersebut. Bisa Bang diceritain ke Bisa. teman-teman channel YouTube Ya. saya biar mereka semua dapat mawas diri terhadap dirinya agar lebih berhati-hati Ya. terhadap bencana Terhadap apapun bencana ya. apapun. Kalau bisa antisipasinya Antisipasi. seperti apa gitu. Iya. Silakan Bang Dimas. Ya. Kalau menurut gue sih ya, Bang ya. Jadi Ini gimana kayak- awalnya? Awalnya Jadi aja. awal-awalnya gitu, Oh. Bang. Cerita awalnya. Ya. Ya dari jalan juga gue udah kagak enak, Bang. Jadi udah kayak dilarang gitu sama orang tua. Kayaknya lu mau pergi apa enggak nih gitu kan. Terus gue jawab, Mas pelimpan nih mah gitu kan. Kalau pelimpan mama ikut. Nah di situ gue nggak nyuruh Tapi mama gua itu ikut. acara ini ya? Acara. Acara apa namanya? Gathering. Gathering, maksudnya Gathering kayak, kantor ya waktu itu ya? Apa ya bilang outing ya? Oh, outing ya, outing. outing. Iya. Anak-anak kerja libur ya kan. Udah tuh ngadain tuh OB. Ah dulu OB gue, Bang. Sekitar berapa orang itu? Itu sekitar 50 kayaknya, Bang. Wah, banyak juga ya. Banyak juga ya. Hampir satu bis yang Hampir satu bis. yang gede ya, Yang gede. 60. Iya. Ukurannya gede juga sih itu. Hampir 50. Ya itu udah kagak enak bener, Bang, di situ. Maksudnya gue ini udah dilarang-larang nih sama orang tua gue ya.
Dimas emang yakin mau pergi gitu ke ini kan lagi musim apa, pengen apa ya? Tahun baru. Tahun baru, iya. Ya kan, tuh takutnya ada apa-apa gitu. Terus gua ngomong gini, ya mah kan musibah nggak ada yang tahu, udah gitu kita tawakal aja ya kan. Iya tawakal aja gitu kan, ikut aja tapi mama jangan ikut gitu. Nah di situnya gue ngelarang bang mak gua. Malah lu larang nyokap lu ya? Tapi emang boleh bawa orang tua ya? Boleh bang, oh, bebas, bebas. Istri juga bisa istri ya? bisa, semuanya bisa. Tapi waktu itu belum nikah ya? Gue masih bujang. Ya? Iya. Itu sekitar 2018 tuh bang. 2018? Iya, 22 Desember berarti lah. 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu. Iya. Ya kita kayak berdoa dulu lah gitu kan. Di bis kita berdoa ya kan. Ya kita makan dulu ya kan. Pergilah tuh sekitar jam 9 atau jam 8 lah kurang lebih bang. Nah kita pergi nih. Itu gue di bis kagak enak bang, lu tuh gak kayak orang gak betah. Iya. Udah punya firasat. Udah punya firasat ya. iya. Kayak gue mau ikut enggak. Gelisah ya. Gelisah. Kata gue kok nggak ikut, gue nggak ada momen gitu kan sama teman-teman gue gitu bang. Ya udah gue ikut aja gitu, nyanyi lah di bis ya kan. Gue nyanyi ya kan, ya biasalah gitu kan, gimana sih nyanyi. Itu ya apa ya maksudnya? Langsung ke titik awal apa gimana lagi nih bang? Apa langsung ke kejadian? Langsung aja. Langsung aja ya. Nah, kita nyampe tuh sekitar jam 1:30 kayak. Soalnya macet. 2 siang. Kan jam 9 dia 1:30 siang. Agak cepet juga sih. Agak longgar juga jalanan. Ya kan? Nah itu angin kenceng bang. Angin. Gue belum curiga ya kan. Nah namanya baru datang. Karena pantai posisinya pantai, kan angin kan. Angin kenceng kan. Iya kayak angin kenceng gitu kan. Udah tuh gue. Nyanyi lagi gitu, duduk, makan, doa lagi gitu kan. Udah tuh ngadain acara tuh bang gue. Ya kayak main bola ya kan. Games ya tuh gue main. Nah, gue main games tuh di situ. Nah, gue ke warung nih bang. Gue ke warung dulu nih, ya kan nyari rokok lah gitu kan. Temen gue cerita, ya namanya Cang Mamat panggilannya, ya kan Mamat namanya. Dim, lu ngeliat gak? Lihat apaan bang? Lihat gunung merah banget lu. Wah yang bener lu. Soalnya gunung merah banget. Maksudnya itu Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Krakatau ya, iya kan karena deket kan sama Banten kan. Iya, sama Banten. Karena dekat Selat Sunda ya. Iya, dekat Selat Sunda. iya. Temen gue curiga di situ bang. Kita aman apa kagak sini ya gitu kan, kata Cang Mamat. Terus gue bilang, lu ngomongnya enggak bang gitu kan. Ya kalau itu percaya tsunami. Emang tsunami ya? Iya kan gempanya dalam laut. Iya. Itu gimana? Gini bang. Batu aja lahar itu kalau jatuh kan gelombang. Nah, gitu kan. Gue bilang kayak gitu sama Cang Mamat ya kan. Udah, nggak usah yang enggak lu gitu kan cerita. Dia tuh, gua ngerokok aja sih teman-teman gua cerita. Lu yakin Dim aman? Kita nggak bilang dulu ke bos. Jangan-jangan dia juga punya firasat yang sama ya. Iya. Bisa jadi bang. Bisa jadi punya firasat yang sama. Spontan aja gitu berdua gitu ya kan. Padahal yang nggak gue pikirin tuh nggak ada, dia yang maksudnya pikirannya gitu kan. Orang dia udah ngelihat gunung itu kelihatan bang. Ya mungkin berapa permukaan laut ya kan. Ya maksudnya bener-bener lahar keluar itu. Lahar keluar bang. Ya Allah. Itu apa ya, bongkahan asapnya loh. Ya kan. Aduh, gua udah ngeri aja ngeliatnya ya kan. Ya udah tuh gua cabut lagi. Nah, gua main dayun lah. Gua bakar rokok lu ya. Selamat. Sambil ngerokok biar santai. Iya. Nah, di situ gue main Cang Mamat ini kayak bengong bang. Gue bengong ya kan main Cang Mamat di ayunan tuh. Nanya tuh Cang Mamat, lu kenapa di bengong aja? Gue pikiran sama lu bang. Pikiran apa? Yang lu tadi omongin. Soalnya gue juga ngeliat itu udah parah banget bang laharnya. Udah ini loh bang, udah pada jatuh-jatuhan. Lah abang kira aja itu lahar segede apa batunya? Kan gede ya kalau. Emang dari jauh aja. Bunyi itu bang, petir. Petir. Oh udah ada. Berarti petir. Posisinya pada waktu itu juga cuaca emang lagi buruk. Cuaca lagi buruk. Emang. Itu sekitar jam 2 sih nggak buruk. Tapi bang. Rame nggak? Apa rame. Maksud gue di pantainya itu emang wisatawan emang juga wisata. rame. Wisatawan rame ya? Emang udah sampai menjelang tahun baru, libur banyak. Oh iya benar. Iya.
situ pada ya orang biasa aja, pada main perahu, pada nabut gitu kan. Gua doang sama Encang nih berdua nih sama temen gua. Itu gua bengong bang. Jadi di sono bukan nikmatin liburan, iya, malah kepikiran itu aja. Gua. Iya. Ada apa ini kan kata gua. Udah tuh gua. Udahlah, nggak usah pikirin bang gitu. Kita ngerokok aja lagi ya kan, ngerokok lagi. Gue beli es kelapa nih ke abang-abang. Nanya lah gue, bang, itu gunung ini aman bang? Ini kan Selat Sunda bang, Banten. Kayak takut kejadian 1883. Oh ya iya, kan? iya waktu tahun itu. Udah ngomong Sunda sih bang, gitu. Ya gue Indonesian aja ya kan. Ya sebenarnya sih bang udah biasa sih bang, emang tiap tahun tuh selalu begini gitu. Ya mungkin dia rindu sama emaknya dulu kali gitu kan. Ya kan, gue sambil minum es kelapa. Tapi aman kan bang? Aman. Ya paling air pasang doang dateng. Ya bener loh bang. Iya bener, air pasang paling dateng deh. Yang bener nih bang. Berarti dari pinggir situ juga udah kelihatan bahwa air pasang itu udah biasa naik. Udah biasa ya. Bagi wilayah situ, bagi warga situ ya. Ya kalau kita kan nggak biasa, bukan deket laut. Bukan deket laut ya. Sekut ya kan. Udah tuh. Temen Cang, udah yang pikirin Cang, lu udah tadi bengong lu, sambet lu gitu kan. Terus nyanyi gitaran gua biasa aja main kan, gitar. Sekitar 6:30 bang. Gua itu 6:30 7:30 malam. Setengah 7 malam. Ada panggung juga sih di sebelah ya kan, rame gitu lah. Itu udah pengen ngejoin Doorpress ya. Iya, Doorpress ya. Nah, di situ gua bagi-bagi hadiah tuh pada bagi hadiah, dipanggil lah gitu. Nah, Encang ngetok ke bos gua yang dulu ya. Ke bos gua tuh. Bos, ini cuaca aman bos gitu kan. Coba periksa BMKG gitu. Periksa tuh. Oh lu kepikiran gunung ya gitu. Iya bos. Oh dia juga sebenarnya udah pada ngeliat juga ya. Udah pada tahu. Tapi kayak mikir udahlah kita berpikir positif aja agar kejadiannya juga nanti positif kan gitu kalau kita positif ya. Iya. Kata gua ya tawakal aja lah gitu kan. Terus kata bos gua aman kok, cuma air pasang aja gitu kan. Wah yang bener bos, itu lahar udah pada turun loh. Nggak kita balik aja gitu kan. Nyeletuk cewek. Bos bener tuh kata Cang, saya dari tadi emang pengen pulang gitu kan. Cuman untung ada yang gerakin satu nih gitu kan, kata yang cewek tuh. Itu bini teman gue itu. Dia ngikut. Dia emang nggak enak juga perasaannya bang. Ya gimana nggak enak ya kan. Bukan berarti kita punya ilmu atau apa. Karena kita ngelihat cuaca. Iya kan, nggak enak kan. Ya udah tuh akhirnya. Udahlah nggak usah pikirin itu, orang aman kok BMKG. Udah kita ini aja deh, bagi-bagi hadiah gitu kan. Itu pinggir laut banget? Pinggir laut bang. Ini laut. Jadi cottage lu, tempat penginapan lu deket laut? Deket laut ya? Iya. Ya mungkin 50 meteran lah gitu kan. 50 meteran, nggak terlalu deket-deket banget. Ini pila nih, ini laut. Nah, abang tahu burung? Tahu. Nah, terbang tuh burung. Kalau ada kejadian alam kan pasti terbang ya? Iya, burung. Posisi gue duduk belakangin pantai. Gue begini mulu. Gue tanya Tian, Yan, lu lihat kan gunung makin parah gak? Buset, dia merah banget. Itu kelihatan banget, bener. Kelihatan banget bang. Iya, kalau dari Anyer kayaknya kelihatan banget. Kelihatan banget. Abang kesono aja kelihatan gunungnya. Ya karena alhamdulillah kan nggak aktif ya. Nah, gue mah di belakang lagi. Burung. Wow, banyak banget burung bang. Wah, Yan bener kan burung mah terbang Yan gitu. Udah nggak usah pikirin gitu kan. Udah bagian biasa aja. Bagian hadiah gitu. Sekitar jam 7 pas. Jam 7 pas. Itu belum kejadian sih. Itu apa ya? Udah pada mulai gelisah bang. Temen-temen gue tuh udah pada kagak tenang, pada ngobrolin soal gunung. Jadi nggak ada fokus yang ke acara gitu kan. Nggak mau fokus ke acara tuh. Pada ngobrol lah tuh, amburadul. Itu 50 orang semua kumpul semua pada tuh? Kumpul, 50 orang pada kumpul. Wah lah rame lah bang, ibaratnya gitu kan. Ada main gitar ya kan. Gini. Udah tuh, 7:30 bunyi gemuruh. Itu kenceng? Kenceng.
bunyi petir lagi biasa, jedar gitu kan. Bunyi lagi tuh, nyambet lagi. Awannya makin tebal bang, hitam udah, wah, hitam banget ya kan. Terus kata bos gua, makin panik, bener juga yang bilang Cang Mamat ya. Itu gunung makin lama makin aktif loh, ya kan. Udah tapi kita berdoa aja gitu kan, supaya nggak ada apa-apa lah gitu kan. Sekitar jam 8 tuh udah gimana sih, angin kencang bang, angin gimana sih, kayak pengen hujan gitu bang. Iya, ya. Cuaca udah pengen hujan. Abu, tahu abu? Oh ya, abu vulkanik gitu. Itu pada nempel di badan. Oh udah tebel itu? Udah tebel bang, wah. Udah tebel, udah parah. Sebenarnya kalau udah kayak gitu mah udah bukan lagi tanda-tanda. Udah waspada. Udah waspada harusnya, udah bisa langsung pada pergi gitu. Langsung pada pergi. Tapi yang di pinggir pantai gimana? Pinggir pantai biasa aja pada masih main. Oh. Pada gitaran. Gua nggak tahu itu yang di tengah-tengah tuh. Kan dia udah tahu ada abu kan? Lu udah ngerasain abu. Udah ngerasain kan? Abu. Ya lu lihat tuh abu banyak kan, ya kan. Udah pada abu, udah pada kayak gimana sih bang? Kayak gerimis gitu. Iya benar. Gerimis ya kan. Abu tuh udah pada nempel ya kan. Nggak terlalu tebal banget sih bang, tapi itu kan dicium mah bau lerang. Belerang ya? Iya belerang. Ya. Udah tuh sekitar 8:30 pada diem. 8:30 pada diem ya kan. Pada dengerin nih bunyi gemuruh. Brrrr, gimana sih bang, bunyi air ya kan? Betul. Ada yang teriak. Abang-abang yang lagi pada nyari ikan mungkin. Tsunami. Buar ya. Di situ udah gimana sih bang? Gue blebok gitu ya kan. Gue pegang belum kelapa. Sempet pingsan gak lu? Gue nggak sempet pingsan bang. Tapi ngerasain di dalam air? Gue ngerasain di dalam air. Berarti kayak kagak kejadiannya itu cepet banget? Cepet banget. Iya maksudnya lu nggak ngeliat air jalan dulu kan? Nggak ngeliat air jalan dulu terus lu sempet usaha buat lari dulu? Gue ngeliat sih bang, sempet air ya kan. Gue cuma ngelengok gini mulu, itu sekitar 2 meter kali bang. Udah deket banget. Udah ya, deket, kita nggak akan bisa terus kabur. Di pinggir pantai udah nggak ada. Udah tuh gue kelelep, lampu posisi pada mati semua. Iyalah pasti. Ya kan, pada mati semua. Gue pegang daun kelapa tuh. Gue udah nggak tahu lagi orang pada kemana bang, ya kan. Gue ngeliat temen gue di atas pohon yang di atas pohon 2 orang, ya kan. Pohon kelapa? Bukan pohon kelapa, dia kayak pohon beringin gitu loh bang. Tinggi dong? Tinggi. Oh berarti airnya sepohon itu? Enggak sih, enggak. Ngelebihin lagi? Enggak terlalu tinggi sih, ya sekitar 2 meter loh bang. 2 meter? 2 meteran. Gue aja megangan gini tuh masih ada lebihnya, gue begini nggak nyampe. Airnya orang keruh, air itu kayak bener-bener kayak air sungai bang. Kejadian berapa lama itu? Itu ya durasi sekitar hampir setengah jam bang. Setengah jam ya, lu ngerasain di dalam air tuh? Gue di dalam air itu. Gue nggak setengah jam ya di situ. Maksudnya ya sekitar 15 menit gue muncul ke permukaan. Oh, langsung? Gue hampir lewat situ bang. Wah. Beneran gue hampir lewat. Kagak nahap. Dapet, ibaratnya lu langsung dapet piala gitu bang. Itu tuh harus berusaha dulu buat ke atas. Perjuangan ya, penuh perjuangan banget ya. Ke atas tuh gue. Itu gue ya gimana ya bang ya. Ada anak kecil ya kan, bininya nih. Anak kecil itu nggak mau gue gendong. Ketakutan, waduh gue ke atas tuh. Ada yang naik mobil juga, mobil pribadi. Gue suruh tuh anak-anak lu gue masukin udah ke mobil pribadi. Berarti parkiran nggak kena? Apa tuh? Parkiran mobil? Parkiran mobil udah kena bang. Oh udah berantakan? Udah berantakan mobil, udah kemana-mana, ada yang terbalik. Aduh pada hancur dah pokoknya. Tapi sempet-sempetnya ada yang bawa mobil pribadi ya? Itu dia, kan namanya liburan bang ya kan. Enggak, maksud gua ada yang mobilnya masih bisa dipakai ya? Itu dia. Enggak, kalau yang di dalam nggak bisa dipakai. Kan udah pada aut-autan. Oh iya benar. Terus itu ya, yang bawa mobil pribadi? Ya pada, gue juga nggak tahu ya, nggak tahu dari jelas. mana naruhnya ya? Iya, kita juga nggak tahu punya siapa, ya kan. Namanya panik, gimana sih bang? Udah kita ke atas aja terus naik ke atas. Itu tinggi juga loh bang, sampai kelihatan pantai. Dari gunung? Iya, dari bukit ya? Dari bukit, ya dari bukit, rumah warga lah ibaratnya. Kelihatan juga kan dari situ laut. Itu laut anjir ya kan. Udah tuh sekitar jam berapa ya? Gue nggak tahu pasti, jam 10:30 lah, apa jam 10 gitu bang. Teriak lagi, gue tuh udah di madrasah, pada nelponin, ya kan. Gue nelpon lagi, teman gue yang di bawah kan masih banyak bang. Iya betul. Belum pada naik ke atas, ya kan. Gue nyari, namanya Yoyoy bang, nama samaran Yoyoy namanya. Udah tuh, gue nyari dia gue nggak tahu kemana itu, gue teleponin nggak diangkatin. Kayaknya dia lari duluan deh itu bocah, cepet banget loh.
Itu pas kejadian kedua. Itu pas kejadian enggak, itu pertama. Udah pertama. Kalau kedua-dua itu isu doang, Bang. Oh, isu. Jadi yang biar warga itu kita pada naik. Oh, barang pada dijarah. Pada dijarah. Nah, itu kasusnya. Ya Itu. Allah, ternyata itu ya. Iya. Ya gua nggak nyalahin daerah ya. Iya, betul. Nggak ada lah yang namanya orang daerah. Kembali itu lagi semua. itu adalah oknum. Iya, oknumnya. Emang udah mainannya dia di situ. Iya. Jadi lu, wah ntar ada tsunami susulan gitu bahasanya ya, biar lu pada naik dulu, barang pada diambilin. Hampir kecolongan. Gua ada di madrasah nih Bang ya, lebih singkat aja. Gua di madrasah nih, ada fotonya tergoogle lu lihat. Di madrasah ya kan, itu madrasah ya sekitar, aduh berapa orang, rame lah Bang. Kita aja udah 50 orang, kita aja nggak tahu dia pada di mana, setengahnya doang kali ya. Ada yang kan ada di atas ada lagi, Itu jadi mentok. Turunan lagi itu udah laut lagi. Oh, berarti itu bener-bener tengah-tengah laut Bang. Ya? Oh. Iya. Ya kalau misalnya bener-bener itu naik, ya habis, tenggelam ibaratnya. Iya. Habis semua ya kan. Udah tuh. Ada yang teriak lagi, air naik, nyampe sini pasti gitu. Pakai bahasa Sunda, tapi gua ngerti apa yang dia omongin. Ngerti tapi nggak bisa. Gua nggak bisa, ya kan. Udah tuh, gua diri. Barang orang pada tinggalin barang. Gue tahu, bos gue bilang jangan panik. Ntar saat kita pergi ke atas lagi, habis barang, ya kan? Yang di bawah aja habis, ya kan? Temen gue, ya kalau soal barang sih bodo amat sih Bang ya. Maksudnya yang penting nyawa sih. Betul, sebenarnya kembali lagi itu sih sebenarnya. Iya. Ya banyak sih pesan yang didapat sih ya dari pengalaman Bang Dimas nih kan. Itu tadi mawas diri aja kita masih kena ya, apalagi kita nggak mawas waspada, nggak mawas diri gitu. Ya sebenarnya kembali lagi, daerah manapun, tempat manapun, kondisi manapun, situasi manapun, kalau kita semuanya menggunakan antisipasi dan juga ada persiapan ya dalam hal apapun ya. Itu tadi rescue ya, karena kita kan nggak tahu kan setiap ya kita liburan. Tapi kalau misalnya memang liburannya ke daerah-daerah yang benar-benar udah tempatnya emang rawan ya itu tadi harus punya tim P3K lah minimal ya untuk antisipasi lah, untuk antisipasi yang lainnya gitu. Ibaratnya kan itu pantai liar. Betul. Apalagi 50 orang lagi, hampir satu bis yang 60 itu kan yang masih ada lebihnya lah. Ya kan 50 orang udah banyak. 50 orang kalau kita katakan saja kalau misalnya salah satunya dari itu ya mohon maaf itu nggak ada umur pada waktu itu juga ya kan sedih juga kita pulang berangkat 50 pulang 40 misalnya gitu kan, sedih juga. Nah makanya Bang Dimas juga sebenarnya nggak mau ya pada kejadian itu karena memang tujuannya kan pada waktu itu adalah represi wisata liburan, outing lah kan. Tapi entah apa mau dikata, kalau Tuhan udah bilang kalau Tuhan udah bilang kejadian ya udah terjadi gitu kan. Ya sebagai manusia sih kita lebih itu tadi mengingatkan satu sama lain. Yang kedua di tempat manapun juga mengontrol diri kayak misalnya jaga ucapan itu terutama Bang, jaga ucapan terus kemudian jaga perilaku ya itu juga harus bisa diterapkan kan di tempat, karena setiap daerah kan punya budayanya masing-masing. Bener Bang, ada tradisinya. Tradisinya masing-masing, ada juga kepercayaannya masing-masing. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang sudah kita perbuat ternyata bertentangan sama budaya, sama tradisi, sama kepercayaan mereka kan. Gitu. Jadi itulah Indonesia dengan culture-nya yang begitu luas, begitu banyak. Ya kita sih berharap nih kejadian-kejadian atau musibah-musibah ke depannya nggak akan terulang lagi. Ya mungkin itu ya pengalaman dari Bang Dimas. Saya juga ngambil pelajaran begitu banyak dari Bang Dimas, ngambil pesan yang terkandung di dalam cerita Bang Dimas pada kesempatan kali ini. Saya juga terima kasih banyak Bang Dimas sudah mau datang ke tempat podcast saya,
berbagi cerita, sharing mengenai pengalaman Bang Dimas. Ya menurut saya ini pengalaman yang sangat penting untuk diceritain karena memang banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang Dimas sekali lagi udah mau datang ke tempat saya. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bikin podcast yang selanjutnya ya dengan pengalaman-pengalaman yang lebih positif. Iya, lebih positif. Itu saja mungkin yang bisa kita berikan kepada teman-teman semua, sharing kepada teman-teman semua. Sekali lagi itu tadi saya berpesan bahwa di tempat manapun, di kondisi apapun, mawas diri juga harus tetap ada dan jaga perilaku dan ucapan. Ucapan Itu saja. lebih penting.